Baiklah, saya Farisa Aulia NIM 2418098 ingin menjelaskan UTS dari analisis vektor. Untuk soal yang pertama, buatlah gambar dari 3 buah vektor sebarang dan gambarkan hasil penjumlahan dari ketiga vektor tersebut. Langkah pertama, kita bikin dulu 3 buah vektornya. Di sini saya sudah membuat ketiga bentuk vektornya, yaitu vektor P, vektor Q, dan vektor R. Untuk penjumlahannya, untuk metode jejer genjang, kita jumlahkan vektor P tambah vektor Q tambah vektor R. Dan kita buat gambarnya. Baiklah, di sini vektor P dengan vektor Q. Cara membuatnya, kita bikin vektor P dan tambahkan vektor Q di pangkal dari vektor P, pangkal bertemu pangkal, sehingga ini menghasilkan, ini kita tarik garis putus-putus sepanjang P dan ini juga sepanjang Q. Kita misalkan ini dengan P aksen dan ini sebagai Q aksen, maka resultan atau hasil dari vektor P tambah vektor Q ini adalah kita tarik garis dari pangkal vektor Q dan P ke garis ke ujung pangkal vektor, ke ujung vektor P dan Q. Maka ini adalah resultan dari vektor P ditambah dengan vektor Q. Selanjutnya, di sini soalnya vektor P tambah vektor Q ditambah vektor R. Baiklah, untuk menambahkan R, kita bikin dulu pertambahan dari vektor P tambah Q. Ini resultannya kita tambahkan dengan R. Kita hubungkan lagi garis putus-putus dari ujung vektor P tambah Q sepanjang vektor R. Kemudian yang R kita hubungkan juga sepanjang resultan dari P tambah Q, sehingga hasil dari pertambahan P tambah Q tambah R, kita tarik garis dari pangkal ini ke ujung titiknya. Maka ini hasil dari pertambahan dari vektor P tambah vektor Q ditambah vektor R. Baiklah, untuk metode poligon, vektor P ditambah vektor Q ditambah vektor R, maka didapat gambarnya seperti ini, sehingga didapatkan resultan tarik garis putus-putus ke ujung R, maka ini resultan dari P tambah Q tambah R pada metode poligon. Baiklah, untuk soal nomor 2, tentukan vektor satuan yang sejajar dengan vektor ABC. Langkah pertama, kita bikin dulu penjumlahan dari ketiga vektor ini. Itu vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan, kita masukkan nilainya, 2i tambah J kurang 3k ditambah vektor B, I dikurang 4k ditambah vektor C, 4i tambah 3j dikurang k. Kita cari dulu hasilnya. Setelah kita masukkan nilai A, B, dan C, maka kita dapat hasil dari penjumlahannya adalah 7i ditambah 4j kurang 8k. Kita masukkan ini dengan A.
Baiklah, selanjutnya untuk mencari panjang dari vektor ABC tersebut, kita cari tambah B tambah C. Di sini nilai A nya 7, I ditambah 4J ditambah min 8K. Tinggal kita lepas ini akar dari 7 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sehingga kita dapat hasilnya 49 ditambah 16 ditambah 64 akar, sehingga hasilnya akar 129. Jadi vektor satuan dari A tersebut adalah A dengan A per A sama dengan 7I tambah 4J kurang 8K per akar 129. Berarti dapat hasilnya 7 per akar 129I ditambah 4 per akar 129J dikurang 8 per akar 129K. Ini adalah vektor satuan dari A. Untuk soal nomor 2B, soalnya panjang vektor A kali C dan B. Di sini kita cari yang pertama dulu, panjang dari vektor A. Dimana vektor A di sini itu 2I ditambah 1J ditambah dikurang 3 K, sehingga hasilnya 2 kuadrat. Kita akarkan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat, sehingga dapat hasilnya akar 14. Selanjutnya kita cari vektor A, kita masukkan ke soal. Vektor A dikali C per B. Kita masukkan nilai dari vektor panjang dari vektor A tadi dengan akar 14. Kita masukkan nilai vektor C itu 4I ditambah 3J dikurang K dikali vektor B I dikurang 4K. Kalikan masing-masing hingga mendapat akar 14 akar 14 I ditambah 3 akar 14 J dikurang akar 14K kali 1 kurang 4K I kurang 4K, sehingga kita cari hasilnya 4 akar 14 3 kali 14 akar 14 dengan kalikan dengan 1 0 dan misalnya 4, sehingga hasilnya 4 akar 14 ditambah 4 akar 14 hasilnya 8 akar. Baiklah, untuk soal nomor 3, beban 100 kg digantung pada 2 kawat seperti pada gambar ini. Tentukan tegangan dalam kedua kawat tersebut. Yang pertama, diketahui berat bebannya itu 120 kg. Yang ditanya tegangan kawat tersebut. Tegangan kawat
jawab. Yang pertama kita cari T1 nya terlebih dahulu dengan rumus W sin dari tegangan T1 itu sin dari 50. W nya 120 dikali sin 50. 120 sin 50 0,76, sehingga didapatkan hasil 91,2 kg atau 91,2 Newton. Untuk T2 dengan rumus yang sama, W sin dengan talinya 26 dimasukkan 120 sin 26 derajat, berarti 120 dikali 0,43, bisa dari sin 26 0,43, sehingga dapat 51,6 kg atau 51,6 Newton. Kemudian kita cari T totalnya, sama dengan 91,2 Newton ditambah 51,6 Newton. Nah, hasilnya 142,8 Newton. Berarti tegangan kawat sama dengan 142,6 Newton. Baiklah, untuk soal nomor 4, buktikan vektor A, B, C sebidang. Syarat sebidang tersebut adalah jika M kali vektor A ditambah N kali vektor B sama dengan C, sama nilainya dengan vektor C. Kita masukkan ke dalam rumus M, kita masukkan vektor A 2, 3, 1 ditambah N, kita masukkan nilai vektor B 1 min 1, karena di sini tidak ada K, maka nilai K tersebut 0, dan kita masukkan nilai C 7, 3, 2. Selanjutnya kita cari nilai, kita kalikan M ke vektor A. 2M, M kali 3M, dan 1M, tambah sama seperti M, dikalikan N, min N, 0, ini menghasilkan 7, 3, 2. Ambil dua persamaan untuk kita eliminasi untuk mencari nilai M dan N. Untuk persamaan pertama, 2M ditambah N sama dengan 7. 3M dikurang N sama dengan 3. Kita eliminasi, kita tambahkan M habis dengan 5M sama dengan 10. M sama dengan 2. Setelah kita dapat nilai M, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Persamaan pertama, 2M tambah N sama dengan 7. 2 dikali 2 tambah N sama dengan 7, berarti nilai N sama dengan 3. Setelah dapat nilai M dan N, kita ganti ke jawaban yang ini. Berarti 2 dikali M nya 2, 3 dikali 2, 1 dikali 2, ditambah, kita ganti nilai N, 3 min 3, 0, sama dengan 7, 3, 2, hingga
dapat hasil 4 6 2 ditambah 3 min 3 0 7 3 2. 4 ditambah 3 7, 6 ditambah min 3 min 3 3, 2 kurang 0 2, 2 tambah 0 2, 7 3 2 sama. Untuk soal nomor 5, pertama kalikan A kali vektor B, Z x kuadrat YZ ditambah Y min 2x Z pangkat 2 kurang x kuadrat x Z kuadrat, sehingga didapat hasilnya 2x kuadrat YZ kuadrat I dikurang 2x YZ 3J kali X 3Z kuadrat K. Setelah dicari dapat hasilnya 4x kuadrat Z kuadrat I dikurang 2Z pangkat 3J dikurang 0. Selanjutnya dimasukkan nilai 1, 0 dan min 2 ke persamaan ini, diganti X dengan 1, Z dan Y dengan 0 dan Z dengan min 2. Berarti 4 dikali 1 kuadrat min 2 kuadrat I dikurang 2 kurang 2 pangkat 3J, sehingga dapatkan 4 kali 4I dikurang min 16J, sehingga hasilnya 16I ditambah 16J. Untuk soal nomor 6, sebuah kurva didefinisikan dalam parameter panjang busur S melalui persamaan X. X-nya sama dengan arcus tangen S, Y sama dengan setengah akar 2 ln S kuadrat tambah 1, Z sama dengan S dikurang arcus tangen tan S. Yang pertama kita turunkan dulu persamaan yang diketahui, kemudian didapat nilai T-nya I ditambah akar 2 SJ ditambah S kuadrat K per S kuadrat tambah 1.